Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Rahmadi Salih dari absen 11 Data Boga 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan mayoritas sesuai dengan materi yang akan kita bahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelumnya, mari kita pahami mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat, memang demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Kekuasaan mayoritas adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut. Mayoritas bisa dibedakan dengan pluralitas, yang berarti himpunan bagian yang lebih besar daripada himpunan bagian lainnya. Lebih jelasnya, pluralitas tidak bisa dianggap mayoritas jika jumlah elemennya lebih sedikit daripada separuh himpunan tersebut. Contoh dari kekuasaan mayoritas adalah perjanjian antar negara tentang batas wilayah perairan. Jadi kalau misalnya kita bisa tangkap mayoritas itu kayak contoh kecil di sekolah, misalnya ada siswa 40 siswa. Nah, kalau misalnya 20 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki, itu namanya setara. Kalau mayoritas itu 30 siswa wanita dan 10 siswa lainnya pria. Jadi yang mayoritas itu yang lebih banyak, itu berarti yang wanita. Ada juga istilah dominasi mayoritas, di mana pihak mayoritas mendominasi sehingga pihak minoritas terkalahkan kepentingannya. Ya, kayak tadi. Jadi yang lebih mendominasi itu disebut dengan mayoritas. Contohnya yaitu pada suatu negara di mana penduduk aslinya yang mayoritas mungkin saja mengabaikan kepentingan penduduk pendatang yang jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan di sisi lain, istilah yang benar adalah tirani minoritas, di mana pihak yang sedikit jumlahnya tapi karena terlalu kuat menjadi sewenang-wenang dan menekan pihak yang jumlahnya lebih banyak. Contohnya adalah kediktatoran. Salah satu faktor dari mayoritas adalah karena jumlah anggota grup yang banyak. Seiring dengan bertambahnya banyaknya anggota, maka social influence grup tersebut semakin besar. Kebanyakan kaum minoritas sering mengalami kesulitan atau hambatan saat berhadapan dengan kaum mayoritas. Faktor yang mempengaruhi adanya hambatan tersebut, menurut Purwasito dalam Reslawati, antara lain prasangka historis, diskriminasi, dan perasaan superioritas in group feeling yang berlebihan. Sebagai contoh, penelitian Pasurdi menunjukkan bahwa orang Jawa yang menetap di Bandung cenderung untuk berlaku seperti layaknya orang Sunda dan menaati semua peraturan di tempat-tempat umum. Hal ini terjadi terutama pada masyarakat Jawa Tengah ke bawah. Namun, tidak selalu kaum mayoritas yang memegang pengaruh kuat. Kaum minoritas pun dapat berpengaruh meskipun dengan jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan kaum mayoritas. Clark mengatakan bahwa kaum minoritas yang mengajukan pendapat yang bertentangan dengan mayoritas cenderung lebih berpengaruh daripada minoritas yang gagal untuk membantah mayoritas. Sekian presentasi dari Ilmi Rahmadi Salih. Mohon maaf atas ketidaklengkapan atau salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.